Kapal fregat terbaru Angkatan Laut Amerika Serikat USS Constellation dilaporkan mengalami ledakan besar di Laut Oman setelah sebuah rudal hipersonik YJ-21 yang disebut sebagai pasokan dari Cina menembus sistem pertahanan udara kapal dan menghantam area gudang amunisi. Insiden ini terjadi tidak lama setelah upaya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dinyatakan gagal. Ledakan yang terjadi di bagian tengah kapal memicu kebakaran hebat dan melumpuhkan sebagian besar sistem tempur serta komunikasi internal. Sumber militer regional menyebutkan bahwa kapal tersebut berada di perairan Laut Oman dalam misi patroli dan pengujian sistem pertahanan udara generasi terbaru yang menjadi andalan kelas fregat terbaru Angkatan Laut AS. Uji sistem dilakukan dalam kondisi siaga penuh, menyusul meningkatnya ketegangan setelah perundingan diplomatik dengan Teheran tidak mencapai kesepakatan. Beberapa jam sebelum insiden, kapal dilaporkan meningkatkan status kewaspadaan dan mengaktifkan seluruh lapisan radar, sistem pelacak, serta interseptor jarak menengah dan jarak dekat. Menurut laporan awal, rudal yang ditembakkan memiliki kecepatan hipersonik dan melakukan manuver terminal sebelum memasuki zona pertahanan terakhir kapal. Sistem deteksi kapal sempat mengidentifikasi objek berkecepatan sangat tinggi, namun waktu reaksi dinilai terlalu sempit. Beberapa pencegat diluncurkan, tetapi tidak berhasil menghentikan ancaman. Rudal kemudian menghantam bagian lambung atas yang berdekatan dengan kompartemen penyimpanan amunisi utama, menyebabkan detonasi sekunder yang jauh lebih besar. Ledakan internal memicu gelombang kejut yang merusak sekat kedap air dan mematikan sebagian sistem distribusi listrik. Tim pengendali kerusakan langsung dikerahkan untuk mengisolasi api dan mencegah penyebaran ke ruang mesin. Kapal tidak dilaporkan tenggelam, tetapi mengalami kerusakan struktural berat. Asap tebal terlihat dari jarak beberapa mil laut, dan kapal pendukung dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban. Pihak militer Amerika Serikat belum merilis angka resmi korban, namun sejumlah personil dilaporkan mengalami luka bakar dan cedera akibat tekanan ledakan. Operasi medis darurat dilakukan di atas kapal sebelum sebagian korban dipindahkan ke kapal logistik terdekat. Sementara itu, armada di sekitar lokasi meningkatkan formasi defensif untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Insiden ini menandai eskalasi signifikan di kawasan Teluk dan Laut Oman, wilayah yang selama ini menjadi jalur strategis perdagangan energi global. Penggunaan rudal hipersonik dalam skenario tempur nyata terhadap kapal perang aktif menunjukkan perubahan taktik dan kemampuan serangan jarak jauh yang sulit diantisipasi sistem pertahanan konvensional. Pengamat militer menilai bahwa keberhasilan rudal menembus seluruh lapisan pertahanan akan menjadi evaluasi besar bagi doktrin perlindungan kapal permukaan modern. Ketegangan antara Washington dan Teheran sendiri meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah pembicaraan mengenai isu keamanan maritim dan sanksi ekonomi tidak menemukan titik temu. Keberadaan kapal perang AS di kawasan tersebut sebelumnya disebut sebagai langkah penegasan komitmen keamanan regional. Namun dengan terjadinya insiden ini, situasi di Laut Oman berubah menjadi jauh lebih tidak stabil. Serangan terhadap USS Constellation terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat sejak deteksi awal hingga ledakan utama. Berdasarkan sumber militer yang memantau lalu lintas radar di kawasan Laut Oman, objek berkecepatan tinggi pertama kali teridentifikasi sebagai anomali pada layar pemantauan jarak jauh. Kecepatan dan profil terbangnya tidak sesuai dengan pola rudal balistik konvensional maupun pesawat tempur. Dalam hitungan detik setelah klasifikasi ancaman dilakukan, sistem tempur kapal memasuki mode intersepsi otomatis. Lapisan pertahanan pertama yang mengandalkan radar jarak jauh dan sistem komando tempur berupaya mengunci target. Namun karena karakteristik hipersonik dengan kecepatan sangat tinggi serta manuver terminal yang berubah-ubah, solusi penembakan tidak stabil. Kapal tetap meluncurkan pencegat jarak menengah sebagai respons standar terhadap ancaman udara. Rudal yang diduga sebagai YJ-21 tidak terbang dalam lintasan lurus. Sumber pertahanan regional menyebutkan bahwa rudal tersebut melakukan manuver korektif pada fase akhir, menurunkan ketinggian secara tajam dan mengubah sudut serang untuk menghindari sistem intersepsi berbasis radar. Profil seperti ini mempersempit waktu reaksi menjadi hanya beberapa detik sebelum dampak. Lapisan pertahanan kedua yang mengandalkan sistem pencegat jarak dekat dan senjata otomatis
skali bertinggi diaktifkan. Rekaman komunikasi internal yang bocor ke sejumlah analis pertahanan menunjukkan adanya perintah engage all available systems sesaat sebelum dampak. Namun kecepatan rudal dan sudut masuk yang rendah menyebabkan sistem pertahanan titik tidak memiliki cukup waktu untuk membangun tembakan efektif. Ketika rudal menembus perimeter terakhir, peringatan internal kapal berubah menjadi status benturan. Beberapa awak di kompartemen tengah melaporkan getaran kuat sebelum ledakan pertama terdengar. Rudal menghantam area atas lambung yang berdekatan dengan ruang penyimpanan amunisi utama. Dampak awal langsung memicu bahan bakar dan muatan peledak rudal, lalu diikuti detonasi sekunder dari amunisi yang tersimpan di dalam kapal. Ledakan sekunder inilah yang menyebabkan kerusakan paling besar. Tekanan internal menghancurkan sekat logam, memutus jaringan listrik, serta merusak sistem pemadam otomatis di beberapa kompartemen. Api menyebar cepat melalui jalur ventilasi sebelum akhirnya berhasil diisolasi oleh tim pengendali kerusakan. Beberapa sistem navigasi dan komunikasi utama dilaporkan tidak berfungsi setelah lonjakan panas dan tekanan. Kapal tidak langsung kehilangan daya apung, tetapi mengalami kemiringan ringan akibat distribusi berat yang berubah setelah ledakan. Sistem stabilisasi darurat diaktifkan untuk menjaga keseimbangan. Awak kapal bekerja dalam kondisi asap tebal dan suhu tinggi untuk mengamankan area amunisi lain agar tidak ikut terpicu. Prosedur isolasi bahan peledak dijalankan sesuai protokol, termasuk penutupan akses ke kompartemen terdampak. Insiden yang menimpa USS Constellation di Laut Oman segera mengubah konfigurasi keamanan kawasan dalam hitungan jam. Komando Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut meningkatkan status siaga armada dan memerintahkan penyebaran tambahan kapal pendukung untuk mengamankan perimeter di sekitar lokasi ledakan. Prioritas utama adalah memastikan kapal tetap terapung, mencegah ledakan lanjutan, serta menghindari potensi ancaman susulan. Secara strategis, kerusakan pada kapal fregat terbaru ini menjadi pukulan simbolis dan operasional. USS Constellation sebelumnya diposisikan sebagai bagian dari modernisasi armada permukaan dengan sistem sensor dan pertahanan udara yang dirancang menghadapi ancaman generasi baru. Fakta bahwa sebuah rudal hipersonik YJ-21 mampu menembus seluruh lapisan pertahanan berlapis akan memicu evaluasi besar terhadap doktrin pertahanan laut Amerika Serikat, khususnya di wilayah dengan risiko konfrontasi tinggi seperti Teluk dan Laut Oman. Pentagon belum merilis laporan lengkap mengenai tingkat kerusakan, namun sejumlah pejabat pertahanan mengindikasikan bahwa gudang amunisi yang meledak menyebabkan gangguan signifikan pada kesiapan tempur kapal. Beberapa sistem peluncur vertikal dilaporkan tidak lagi operasional akibat deformasi struktur di sekitarnya. Selain itu, gangguan pada jaringan listrik internal menghambat aktivasi ulang sebagian sistem radar dan komunikasi. Di tingkat regional, negara-negara Teluk segera meningkatkan pengawasan udara dan laut. Jalur pelayaran energi internasional yang melewati perairan sekitar Laut Oman menjadi perhatian utama. Perusahaan pelayaran dan operator tanker minyak mulai memantau situasi dengan ketat, karena setiap eskalasi militer berpotensi mengganggu distribusi energi global. Harga minyak mentah di pasar internasional dilaporkan mengalami fluktuasi tajam beberapa jam setelah kabar insiden tersebar. Sementara itu, perhatian juga tertuju pada dugaan penggunaan rudal hipersonik YJ-21 dalam serangan tersebut. Jika benar digunakan dalam konteks tempur langsung terhadap kapal perang aktif, ini akan menjadi preseden penting dalam dinamika peperangan laut modern. Rudal hipersonik dengan kemampuan manuver terminal dan kecepatan ekstrim menimbulkan tantangan baru terhadap sistem pertahanan berbasis intersepsi kinetik tradisional. Analisis awal menyebutkan bahwa kombinasi kecepatan dan perubahan lintasan pada fase akhir menjadi faktor utama yang menggagalkan sistem pencegat. Respons diplomatik pun mulai bermunculan. Washington disebut tengah melakukan komunikasi intensif dengan sekutu regional dan mitra NATO untuk membahas langkah lanjutan. Opsi yang dipertimbangkan mencakup penguatan kehadiran militer, peningkatan sistem pertahanan di kapal lain, serta langkah diplomatik melalui forum internasional. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai tindakan balasan langsung. Di sisi lain, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berada pada titik sensitif setelah negosiasi sebelumnya gagal mencapai kesepakatan. Insiden ini mempersempit ruang dialog dan memperbesar risiko salah perhitungan militer. Setiap pergerakan armada, latihan militer, atau peluncuran uji coba di kawasan kini berpotensi ditafsirkan sebagai provokasi.
Proses investigasi atas insiden yang menimpa USS Constellation kini memasuki tahap analisis teknis mendalam. Tim investigasi gabungan Angkatan Laut Amerika Serikat difokuskan pada 3 aspek utama: kegagalan deteksi dan intersepsi, kerusakan struktural akibat ledakan sekunder, serta efektivitas prosedur pengendalian kerusakan di atas kapal. Seluruh data radar, rekaman sensor inframerah, log sistem tempur, dan komunikasi internal sebelum hingga sesudah dampak sedang direkonstruksi untuk mendapatkan urutan kejadian yang presisi. Analisis awal menunjukkan bahwa ancaman yang diduga sebagai YJ-21 terdeteksi dalam jangka waktu yang sangat sempit sebelum memasuki fase terminal. Fokus penyelidikan mengarah pada apakah sistem manajemen tempur kapal mampu mengklasifikasikan ancaman hipersonik secara tepat waktu atau terdapat keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan otomatis. Para insinyur pertahanan juga memeriksa kemungkinan gangguan elektronik, meskipun hingga saat ini belum ada bukti publik yang mengarah pada skenario tersebut. Selain evaluasi sistem pertahanan udara, perhatian besar juga diberikan pada tata letak dan perlindungan gudang amunisi. Ledakan sekunder yang terjadi menjadi faktor utama kerusakan di bagian tengah kapal. Investigasi menilai apakah desain kompartemen dan mekanisme isolasi ledakan telah berfungsi sesuai standar keselamatan tempur modern. Struktur sekat kedap air, sistem ventilasi, serta jalur distribusi daya diperiksa untuk memastikan apakah terjadi kegagalan mekanis atau kerusakan murni akibat tekanan ekstrim. Di tingkat operasional, Komando Angkatan Laut AS segera mengeluarkan instruksi evaluasi kesiapan terhadap kapal-kapal lain dengan konfigurasi sistem yang serupa. Armada di kawasan Teluk dan Laut Oman diperintahkan melakukan uji ulang prosedur respons terhadap ancaman berkecepatan sangat tinggi. Simulasi tambahan digelar untuk menguji kecepatan reaksi awak dan sinkronisasi antar sistem pertahanan berlapis. Tujuannya adalah menutup setiap celah waktu reaksi yang sebelumnya terbukti krusial. Secara strategis, Pentagon tengah mempertimbangkan beberapa opsi respons. Opsi pertama adalah memperkuat kehadiran militer dengan menambah sistem pertahanan udara berbasis laut dan udara di kawasan. Opsi kedua adalah meningkatkan tekanan diplomatik melalui forum internasional, termasuk mengangkat isu penggunaan rudal hipersonik terhadap kapal perang aktif sebagai ancaman terhadap stabilitas maritim global. Opsi ketiga, yang belum dikonfirmasi secara resmi, mencakup langkah militer terukur sebagai sinyal penegasan posisi. Di sisi lain, perkembangan ini juga memicu percepatan pembahasan mengenai sistem anti-hipersonik generasi baru. Program pengembangan interseptor berkecepatan tinggi dan sensor pelacak multispektrum diperkirakan akan mendapat prioritas anggaran tambahan. Insiden ini memperjelas bahwa sistem pertahanan tradisional yang dirancang untuk menghadapi rudal jelajah subsonik dan balistik standar memerlukan pembaharuan signifikan untuk menghadapi ancaman hipersonik bermanuver. Situasi di Laut Oman tetap tegang, jalur pelayaran internasional diawasi lebih ketat, sementara kapal-kapal komersial disarankan menjaga jarak aman dari zona operasi militer. Negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan meningkatkan koordinasi intelijen untuk memantau kemungkinan aktivitas peluncuran tambahan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai serangan susulan, namun kesiapsiagaan tetap berada pada tingkat tinggi.